United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Kabar buruk, Lisandro Martinez absen selama ini. Sebuah kabar buruk datang dari Manchester United. Bek tengah Lisandro Martinez dipastikan harus menepis selama 8 pekan akibat cedera. Martinez tampil sebagai starter saat Manchester United menang 3-0 atas West Ham United pada Minggu 4 Februari malam waktu Indonesia bagian Barat. Dia berduet dengan Harry Maguire di jantung pertahanan. Manchester United menang berkat gol dari Rasmus Højlund dan juga brass dari Alejandro Garnacho. Sayangnya Martinez nggak mampu menyelesaikan pertandingan karena cedera. Bek asal Argentina itu terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit ke-71. Posisinya kemudian digantikan oleh Rafael Varane. Manchester United baru-baru ini memberikan pengumuman terkait kondisi dari Lisandro Martinez. Mereka memastikan kalau sang bek bakal menepi cukup lama akibat cedera itu. Setelah melakukan pemeriksaan medis, Manchester United mengumumkan kalau Martinez mengalami cedera medial collateral ligament di lututnya. Akibat cedera itu, Martinez bakal menepis setidaknya selama 8 pekan. Alhasil setan merah bakal kekurangan tenaga di lini belakang selama Martinez nanti absen. Setelah divonis absen sekitar 8 pekan, Martinez mengunggah pesan di media sosial. Dia berharap bisa segera kembali ke lapangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan besar yang saya terima dan meyakinkan kalian bahwa saya bakal segera kembali ke lapangan dan kita bakal berjuang bersama lagi, selalu bersatu, tulis dari Lisandro Martinez. Jelas ini menjadi kerugian besar bagi Manchester United sebab Lisandro Martinez adalah salah satu pemain dengan mental tangguh di skuad United. Semangatnya bisa menular ke para pemain-pemain lainnya. Berkat permainannya yang ngotot dan juga penuh determinasi, nggak jarang para pemain lain ikut memberikan penampilan yang powerful. Nelangsanya Donny van de Beek. Masa-masa buruk Donny van de Beek semakin menjadi-jadi setelah dirinya tidak diikutsertakan dalam daftar skuad Eintracht Frankfurt yang bakal berlaga di UEFA Conference League. Sang gelandang bergabung dengan tim Bundesliga itu dengan status pinjaman dari Manchester United di bulan Januari, dan mereka memiliki opsi untuk merekrutnya secara permanen dengan harga 10 juta pound sterling. Setelah 3,5 tahun yang penuh bencana di Old Trafford, diharapkan sebuah awal yang baru di Jerman bagi Donny van de Beek. Tapi sejauh ini mimpi buruk itu masih terus berlanjut. Van de Beek masih kesulitan dalam 3 penampilan pertamanya bersama Frankfurt dan bahkan ditarik keluar pada babak pertama saat mereka menang atas Mainz setelah hanya menyelesaikan 5 operan pada saat itu. Donny van de Beek cuma duduk di bangku cadangan untuk pertandingan terakhir melawan Cologne dan mungkin bakal berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di masa mendatang setelah dia gak masuk dalam skuad Frankfurt di UEFA Conference League saat ini. Sesuai peraturan UEFA, klub hanya diperbolehkan melakukan 3 perubahan pada skuad yang terdiri dari 25 pemain menjelang babak sistem gugur. Dan Eintracht Frankfurt memutuskan untuk mendaftarkan pemain yang baru didatangkan pada Januari, Sasa Kalisic dan Hugo Ekitike, serta Philip Max yang sebelumnya gak masuk dalam skuad mereka. Hal ini nggak menyisakan tempat bagi Donny van de Beek. Dengan peluang untuk hengkang secara permanen dari Manchester United, kini terlihat jauh lebih kecil kemungkinannya bagi pemain 26 tahun itu. Dilaporkan kalau peminjaman pemain asal Belanda itu sebenarnya dapat dipermanenkan dengan biaya sebesar 9,5 juta pound sterling di akhir musim ini. Meskipun Frankfurt sepertinya tidak bakal mengambil opsi itu. Van de Beek masih memiliki 18 bulan tersisa dalam kontraknya di setan merah. Tapi terlepas dari krisis cedera yang dialami di skuad Erik ten Hag, dia bahkan hanya bermain selama 21 menit di musim ini sebelum akhirnya dia pindah. Dalam setiap penampilannya untuk Frankfurt hingga saat ini dia selalu diganti dan tidak pernah bermain penuh selama 90 menit. Meskipun bergabung dengan United pada tahun 2020, Van de Beek hanya tampil sebagai starter sebanyak 23 kali selama 3,5 tahun di bawah asuhan 3 pelatih yang berbeda, Ole Gunnar Solskjaer, Rangnick dan Ten Hag. Bagaimanapun Erik ten Hag percaya bahwa cedera adalah penyebab utama dari kesengsaraan Donny van de Beek. Fabrizio Romano memberikan kabar terkini tentang pembicaraan antara Erik ten Hag dan juga Amad Diallo. Pilihan Amad Diallo untuk bertahan di Manchester United pada bulan Januari tampaknya sebagian besar dipengaruhi oleh percakapan yang positif antara dirinya dan juga Erik ten Hag. Selama bursa transfer musim dingin, beredar rumor kalau pemain sayap Pantai Gading itu mungkin bakal meninggalkan Old Trafford dengan status pinjaman lagi. Prospek itu memicu minat besar kepada Amad Diallo dari banyak tim Championship, termasuk dari Sunderland yang dia bela dengan status pinjaman di tahun lalu.
Ahmad Diallo pindah ke Stadium of Light saat United mencari tim yang bisa mendukung pemain 21 tahun itu dalam proses pertumbuhannya. Sunderland ternyata memang menjadi pilihan yang bagus saat itu. Walaupun jelas kalau Ten Hag berniat untuk membawa pemain muda itu dalam tur pramusim timnya di Amerika, pendukung Sunderland saat itu sangat terpukul melihatnya kembali ke Old Trafford pada musim panas. Sayangnya, Ahmad Diallo mengalami cedera lutut yang parah saat pertandingan persahabatan melawan Arsenal. Cedera ini lebih serius dari dugaan awal. Pembedahan diperlukan untuk mengatasi masalah itu, yang membuatnya harus absen selama sekitar 5 bulan. Menurut Fabrizio Romano, Erik ten Hag dan pemain 21 tahun itu sudah melakukan percakapan 4 mata untuk mempersiapkan keterlibatan Ahmad Diallo di masa depan di dalam skuad Manchester United. Berbicara di Twitter, pakar transfer asal Italia itu pun menuliskan, Ahmad Diallo melakukan percakapan positif dengan Erik ten Hag pada bulan Januari. Hal itu krusial untuk mempersiapkan keterlibatan Ahmad Diallo di masa depan di dalam skuad Manchester United. Klub dan manajer mempercayai Ahmad Diallo dan itulah mengapa peminjaman ke Championship tidak pernah dianggap sebagai pilihan yang realistis di bulan Januari, ungkap dari Romano. Saat musim bakal segera memasuki akhir bisnis, United memerlukan opsi dari bangku cadangan untuk berkontribusi dan Ahmad Diallo bisa menjadi pemain yang memberikan kedalaman dan kualitas itu. Bintang Manchester United mengadakan pembicaraan terbuka dengan Erik ten Hag setelah tertunda. Menurut informasi yang beredar di Inggris, Rafael Varane dan Erik ten Hag sudah berdiskusi untuk mencoba menyelesaikan masalah setelah pertikaian soal perpanjangan kontraknya. Musim ini Setan Merah kadang-kadang mengalami kelemahan pertahanan karena cedera yang dialami Varane, Lisandro Martinez dan Harry Maguire. Di akhir musim sebelumnya, Varane dan Martinez kelihatan menjadi kombinasi bek tengah yang favorit dari Erik ten Hag, tetapi cedera dan penurunan performa terbaiknya memaksa United menggonta-ganti berbagai susunan pemain di posisi itu. Dengan Maguire dan Martinez menjadi starter di lini pertahanan tengah, pemain Prancis yang bergabung dengan Manchester United dari Madrid pada musim panas 2021 hanya berperan sebagai pemain pendukung dalam kemenangan 3-0 Setan Merah atas West Ham pada hari Minggu saat dia masuk dari bangku cadangan. Meskipun Jonny Evans yang berstatus sebagai pemain bebas transfer dan bergabung pada musim panas seharusnya bertugas sebagai cadangan darurat, dia sudah menjadi starter lebih banyak di Premier League musim ini dibandingkan Rafael Varane. Bek Manchester United itu rupanya merasa tersinggung dengan fakta kalau bos meninggalkannya di derby Manchester pada bulan Oktober karena alasan taktis. Menurut Football Insider yang juga mengklaim kalau Varane tidak senang karena Evans telah dipilih terlebih dahulu di beberapa kali di sepanjang musim. Tetapi cerita itu juga menyatakan kalau Ten Hag dan Varane sudah mengesampingkan perbedaan mereka setelah mereka mengadakan pembicaraan terbuka menyusul pertikaian tersebut yang menunjukkan kalau perselisihan tersebut tampaknya sudah teratasi. Saat Rafael Varane menunggu memutuskan masa depannya di Manchester United, kontraknya bakal berakhir pada akhir musim ini. Diyakini kalau situasi tegang di antara mereka sepertinya sudah teratasi. Tapi sampai sekarang kabarnya tim Arab Saudi Al Nassr masih menjadi yang terdepan memantau situasi Varane. Mereka bersiap ketika Varane nanti cabut dari Old Trafford dan dia kini bersedia menawarkan sang bek dengan kesepakatan sebesar 50 juta pounds per tahun untuk menggodanya ke Timur Tengah.